Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siram, spirit Ramadan yang kami muliakan. Qalbu dalam bahasa Arab ada dua. Ada qalbu secara fisik jismani, dijelaskan dalam sebuah hadis. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging yang kalau bagus itu gumpalan daging, baguslah jasad seluruhnya. Yang kalau rusak itu gumpalan daging, rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu, gumpalan daging itu disebut qalbu. Kita sering mengartikan qalbu itu hati. No. Hati itu liver adanya di dada sebelah kanan bagian bawah. Tugasnya menyaring racun dari dalam darah. Dan hati dalam bahasa Arabnya adalah kibdun atau kibdatun. Orang Mesir menyebutnya dalam bentuk feminin, kibdah. Qalbu itu dalam bahasa Arab bukan hati, dia adalah jantung. Adlun adoliyun, organ tubuh yang banyak mengandung otot. Mujawwafun, berongga, di dalamnya ada ruang-ruang yang dia yadfa'ud dam, memompa darah. Di dalam domina jihazid dauran, di dalam sistem sirkulasi darah. Qalbu secara fisik artinya jantung, di tengah dada agak miring ke kiri sedikit. Tapi ada qalbu jenis kedua, qalbu ruhani, yang dalam hadis juga dijelaskan, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu, idza aznaba, kalau dia berdosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, akan terbentuklah bercak-bercak hitam di dalam qalbunya. Sekali berdusta, berkhianat, sekali benci dan marah, terbentuklah bercak hitam di dalam qalbu. Makin banyak kejahatan dibuat, makin banyak bercak hitam, seluruh qalbu pun menjadi hitam. Qalbu yang menghitam karena perbuatan jahat bukanlah qalbu secara fisik, yaitu jantung. Orang-orang jahat saat dibedah, jantungnya tidak hitam. Qalbu yang menghitam karena banyaknya dosa adalah qalbu ruhani. Pusatnya ruh. Ruh kita, jiwa kita, intinya disebut qalbu. Ini qalbu yang pusat ruhani. Karena itu qalbu dalam Quran disebut juga dengan istilah lub. Lub artinya inti, core atau kern atau sentrum, dan jamaknya adalah albab. Dari situlah muncul istilah ulil albab. Nah, ada qalbu secara fisik yaitu jantung, ada qalbu secara ruhaniyah, itulah pusatnya ruh, yang bahasa Indonesia menyebutnya hati nurani. Orang Jawa menyebutnya manah. Orang Sunda juga menyebutnya manah, berasal dari Sanskerta yaitu manas. Orang Batak menyebutnya roha, pusatnya ruh. Orang-orang Cina Bangka Belitung dalam bahasa Kek menyebutnya yongsim, dan orang Dayak Utara menyebutnya otin ausop. Jadi di dalam qalbu kita secara fisik, qalbu jantung, di dalamnya ada qalbu yang ruhani, pusatnya ruh. Itulah yang disebut manah, hati nurani, atau roha kata orang Batak. Dan melalui qalbu ruhani itulah kita bersambung, berinteraksi dengan Allah. Maka bedakan qalbu fisik, jantung, dan qalbu ruhani, pusatnya ruh yang ada di dalam jantung. Ini qalbu yang gaib. Ketakwaan adanya di dalam qalbu ruhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah